To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ya, Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto ini memang mungkin semesta sudah merestui ya. Beliau adalah Presiden ke-8 dan bicara di sidang umum PBB juga ke-80 gitu ya. Saya pada saat melihat pidato Presiden kita ini merinding ya. Beliau melakukan lawatan 6 hari ke 4 negara. Pertama ke Jepang. Jadi habis dari Jepang, New York, kemudian Kanada dan Belanda. Baru pulang beberapa hari lalu. Itu signifikan sekali gitu. Di Jepang sudah datang misalnya ke Expo Osaka ya. Itu kalau dirupiahkan mungkin investasi yang dari Kementerian Perdagangan tuh dicatatkan 380 triliun. Kemudian di sidang umum PBB, beliau di situ jelas menyatakan Indonesia support Palestina. Peace now gitu ya, artinya damai sekarang dan tidak ada yang namanya negara Israel selama Israel tidak mengakui Palestina. Kemudian beliau bilang doktrin untuk negara-negara kuat itu nggak boleh seenaknya. Kita harus berdiri tidak cuma untuk negara kuat tapi negara yang lemah juga. Jadi kuat gitu, narasi beliau tuh kuat, tegas ya, terlepas disampaikan dengan gebrak meja atau apa, ini luar biasa. Presiden Prancis, Amerika, Peru, ya, kemudian juga kalau kita lihat Erdogan, Turki, Yordania itu semua memuji. Gitu. Jadi narasinya presiden kita ini jelas bahwa Indonesia selalu ada, ya, hadir untuk negara-negara, terutama Palestina, Gaza, dan nggak cuma narasi saja. Gitu. Jadi kita mengirimkan pasukan perdamaian kalau kita istilahnya beliau guardian of peace, ya, penjaga perdamaian. Jadi saya pribadi optimis dan kita juga harus bersyukur memiliki presiden seperti beliau. Setelah dari sidang PBB ke Kanada. Di Kanada itu jelas ada CEPA. CEPA itu jadi lembaga yang memang bekerja sama dalam bidang ekonomi ya. Itu 90% tarif dari Kanada itu ke kita akan dihapus. Jadi itu sangat membantu. Dan terakhir yang tidak kalah signifikan adalah Belanda. Jadi Raja Willem sudah ketemu dan 30.000 artefak Indonesia yang sekian ratus tahun dulu kita pernah dijajah oleh Belanda itu akan dikembalikan. Jadi bayangkan beliau belum 1 tahun tapi progresnya luar biasa. Kita diterima di BRICS, terima luar biasa di sidang PBB. Di G7 juga kita diterima hampir di semua forum-forum multilateral, bilateral, semua welcome sama Indonesia gitu. Ini belum 1 tahun. Tapi tadi tantangannya adalah di dalam negeri mungkin ada cerita-cerita lain kaitan dengan kebijakan, pro kontra itu wajar. Tapi untuk di luar negeri sejauh yang saya lihat ini sangat baik, sangat bagus dengan geopolitik yang sangat dinamis, teknologi dan luar biasa ilmu pengetahuan yang begitu maju, terus kita bisa ngimbangin gitu ya. Nggak kalah kita, jadi luar biasa presiden kita ini. Ditandingkan sama presiden Turki, Prancis, China, Amerika, Rusia ini luar biasa. Jadi kita harus bersyukur sebagai generasi muda
kita bisa menyaksikan sejarah, kita bisa melihat langsung live gitu ya, bagaimana presiden kita meyakinkan negara-negara lain dengan diplomasi yang kuat, narasi yang jelas, ya, gestur yang tegas, sehingga ketika karakter itu sudah muncul bahwa masyarakat dunia trust, itu investasi dengan sendirinya. Gitu. Jadi karakter pemimpin, kepemimpinan nasional di sebuah negara itu akan menjadi salah satu variabel negara lain untuk memberikan trust-nya bahwa negara tersebut berada di bawah kepemimpinan yang tepat.